Sama seperti yang aku rasakan, aku lihat ayahku begitu terpukul dengan kepergian ibuku. Beliau sering terlihat sendiri, sedang termenung dengan wajah tertunduk lesu menatap makam ibuku yang baru berumur 3 minggu. Ibuku meninggal karena penyakit kronis yang sudah lama dideritanya. Selama ini aku dan kedua orang tuaku tinggal bersama dengan kakek di kampung. Aku merasa lega ketika suatu hari ayah mengutarakan maksudnya untuk mengontrak rumah di Bandung dan memulai bisnis di sana. Aku melihat di balik rencananya itu tersirat keinginan ayah agar tidak terus larut dalam kesedihan. Rupanya kakek pun memaklumi hal itu, makanya beliau mengizinkan aku dan ayahku untuk pindah ke Bandung. Melalui perantara teman lamanya, ayahku mendapatkan rumah kontrakan di Bandung dengan lokasi yang menurutnya cukup strategis. Lingkungannya tenang, tidak terlalu bising, tetapi tidak terlalu jauh dari pusat kota. Rumah kontrakan itu adalah bangunan lama dengan model zaman Belanda dulu. Yang aku dengar pemiliknya seorang pengusaha yang tinggal di Jakarta. Dan selama ini rumah tersebut diurus oleh saudaranya yang bernama Kang Ujang. Ayahku sangat gembira, karena menurutnya harga kontrakan yang ditawarkan relatif murah dibandingkan dengan kondisi rumah yang masih terawat. Tetapi menurut pendapatku, rumah itu agak menyeramkan, karena selain jauh dari tetangga, bangunannya pun terlalu luas untuk ditempati kami berdua. Di hari pertama pindahan, kami berdua langsung bebenah membereskan barang-barang bawaan. Dan di antara 5 kamar yang tersedia di rumah itu, aku memilih kamar paling depan dekat dengan ruang tamu yang akan aku tempati. Malam pertama menempati kamar baruku, aku langsung tertidur pulas. Mungkin karena kecapean siang harinya. Aku terbangun ketika matahari sudah cukup tinggi. Hari kedua, ayahku pergi menemui temannya sejak pagi dan belum pulang hingga larut malam. Untuk menghilangkan rasa bosan, aku pun memainkan game kesukaanku. Suara apa itu? Aku ini orangnya penakut, rasa takutku gampang sekali muncul. Malam berikutnya aku tidur lebih awal karena esok harinya aku sudah mulai bersekolah di kota ini. Tengah malam aku tiba-tiba terbangun. Aku merasa kehausan. Aku pun beranjak ke dapur untuk mengambil minum. Saat itulah tiba-tiba ya Allah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Aku belum menceritakan kejadian yang aku alami kepada ayah. Aku pikir akan lebih baik kalau aku menceritakannya terlebih dahulu kepada Kang Ujang. Kang Ujang adalah sosok yang ramah, dia penduduk asli di sana, dan rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah yang kami kontrak. Aku menemuinya sepulang sekolah.
Kang Ujang pun mendengarkan ceritaku dengan seksama. Yang Kang Ujang tahu sih, bangsa jin juga ada yang bisa ilmu sihir. Yang kita sebut hantu itu adalah hasil dari perbuatan mereka. Kalau orang yang penakut itu, seperti magnet yang menarik mereka mendekat. Kalau Ade berani dan yakin bahwa kita ini lebih mulia, justru mereka yang bakalan takut sama kita. Malam ini ayahku akan menginap di rumah temannya. Karena aku belum punya teman yang cukup akrab yang bisa diajak menginap, berarti aku akan sendirian di rumah ini. Dre, nanti malam mungkin papa nginep di rumah Om Rudi. Ada urusannya. Kamu baik-baik di rumah ya? Apakah aku bisa memantapkan hatiku seperti apa yang dikatakan Kang Ujang? Keadaan rumah sangat sunyi sekali. Aku bergegas masuk kamar, berganti pakaian, lalu segera pergi tidur. Aku berharap semuanya akan baik-baik saja dan tidak akan ada kejadian menyeramkan yang terjadi malam ini. Hah? Kalau Ade berani dan yakin bahwa kita ini lebih mulia, justru mereka yang bakalan takut sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mengusirku. Kang Ujang, alhamdulillah Adek sudah sadar. Tadi pagi ayah Ade menitipkan kunci dan meminta Kang Ujang untuk menemani Dek Andre malam ini. Tapi karena ada keperluan, Kang Ujang baru bisa kesini tadi jam 1. Kang Ujang menemukan Ade dalam keadaan pingsan. Kenapa mereka malah mengejek doaku, Kang? Maaf, Kang Ujang mau tanya bagaimana dengan sholat Ade? Banyak bolongnya, Kang. Itulah masalahnya. Pupuk rasa keimanan dalam diri Ade. Mereka akan merasa senang kalau Ade lebih takut kepada mereka daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah tinggalkan sholat yang 5 waktu. Dengan begitu, insya Allah, mereka tidak akan berani mengganggu Ade. Rumah orang yang beriman ditakuti oleh setan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillah, sudah adzan subuh. Mari kita sholat berjamaah. Ayo. Aku pun mulai sadar bahwa selama ini aku memang jauh darinya. Aku melupakan ibadahku dan terlalu asik dengan duniaku sendiri. Sebetulnya kejadian ini bukan pengalaman pertamaku bertemu dengan makhluk halus. Ingatanku kembali menerawang ke masa kecil aku dulu. Aku seorang anak tunggal, putra sematawayang, sehingga kasih sayang ayah dan ibu tercurah hanya untukku. Bahkan kakek pun ikut memanjakan. Beliau tidak pernah melarang untuk melakukan ini itu di masa kecilku dulu. Karena berlimpahnya kasih sayang dari orang-orang di sekitar, aku tumbuh menjadi anak yang cengeng, manja, dan suka semaunya sendiri. Ketika semakin besar, anak-anak seusiaku mulai belajar mengaji di madrasah. Aku malah asyik main game di rumah. Ayah dan kakek tidak pernah menegurku. Hanya ibu yang selalu membujuk dan mengajariku belajar mengaji dan sholat. Sesekali saja aku menuruti keinginan beliau, seseringnya merasa enggan dan malas belajar mengaji bersama ibu. Seperti kebanyakan rumah-rumah di kampung waktu itu, di belakang rumah kakek pun terdapat sebuah jamban empang. Jamban tempat buang hajat yang dibangun di atas kolam. Aku sudah duduk di bangku SMP ketika pada suatu hari menjelang maghrib, aku baru pulang main dan masuk ke rumah lewat jalan dapur. Saat itulah sekelebatan aku melihat seperti ada orang yang masuk ke jamban empang milik kakekku. Ada sesuatu yang aneh yang aku rasakan saat itu. Seperti ada kekuatan yang menghipnotisku sehingga aku tidak bisa beranjak dari tempatku berdiri dengan mata yang tak bisa lepas menatap terus ke arah jamban itu. Mataku melihat semua gerak-gerik yang terjadi di sana. Hari semakin gelap. Aku baru tahu setelahnya dari cerita ibu bahwa ketika itu hampir setengah jam lamanya aku berdiri mematung di depan jendela dengan mata melotot seperti kehilangan kesadaran. Bahkan ketika ibu memeluk dan memanggil-manggil namaku, aku tetap tidak bergeming. Dengan bantuan kakek dan ayahku lah akhirnya aku bisa dibawa masuk ke dalam kamar. Setelah kejadian itu, aku terserang demam hebat. Selama 3 hari aku tidak bisa beranjak dari tempat tidur. Dan selama itu pula aku selalu memimpikan hal yang sama. Mimpi yang menyeramkan. Jika waktu maghrib menjelang, kamu masih berkeliaran di luar rumah, kamu akan diikuti sandekala.
makhluk halus yang suka mengganggu anak kecil. Menurut kakek, itulah yang aku alami tempo hari. Setelah semuanya berlalu dan aku sudah kembali sehat, ayah membelikanku 1 unit komputer baru. Mungkin beliau bermaksud untuk menyenangkan hatiku agar tidak teringat kejadian menyeramkan yang aku alami. Hampir tiap hari sepulang sekolah, aku duduk di depan komputer selama berjam-jam memainkan game kesukaanku. Ibu pun semakin kesulitan mengajakku belajar mengaji dan sholat. Ditambah waktu itu ibu sudah mulai sakit-sakitan. Kenangan lama itu seperti diputar kembali di dalam ingatanku, mungkin karena nasihat Kang Ujang yang sangat mengena di hatiku. Islam adalah agama rasional, pahami kebenarannya. Hati kita akan merasa tentram dan yakin menerima sesuatu yang dipahami melalui proses berpikir. Bukan doanya yang salah, tapi rupanya De Andre yang bermasalah. Semua kejadian yang kita alami dalam kehidupan ini selalu ada hikmah yang dapat diambil, kawan. Ayahku telah mengetahui semuanya dari cerita Kang Ujang. Kami tidak lagi tinggalkan sholat yang 5 waktu dan belajar membaca dan ikut kajian Al-Quran bersama-sama. Kami menjadi lebih dekat. Tidak ada lagi gangguan yang aku alami di rumah itu. Selama 2 tahun ayah mengontraknya dan aku merasa kerasan.